Oke, ada banget ya. Jakarta berapa tuh? Udah ketiga bu. Iya. Kita sama teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan tim Basino. Saya Sino. Saya Wicaksono. Saya Chandra. Percik ketik Allah ketoro. Salam Nuswantara. Baik teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Bersyukur. Insya Allah teman-teman yang di sana juga malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin 2-3 hari ini terganggu, tidak bisa upload video ya. Karena yang pertama kita menyelesaikan masalah Chandra. Alhamdulillah sekarang sudah semangat. Nah, manusia itu memang harus semangat ya, apapun keadaannya kita harus tetap semangat. Yang kedua, dalam 2 hari ini kita juga baru menyelesaikan menanam atau mendam apa ya? Pendam ya? Iya. Mengubur. Mengubur mustika, batu, beras bidodari. Kita membantu mereka-mereka janda tidak mampu ya. Dan datanya itu dari bupati kabupaten. Kita baru menyelesaikan 19 rumah di wilayah Kabupaten Banyumas. Mungkin besok lusa akan di wilayah Cilacap ya. Tapi tidak terlalu banyak karena kita menunggu teman-teman. Mana tahu ada yang menginginkan, karena saat ini baru berapa orang saja. Kita masih menyimpan persediaan untuk teman-teman. Takutnya nanti kita diberikan kepada mereka-mereka yang datang dari kabupaten. Rupanya teman-teman ada yang Mau tapi ingin memiliki malah sudah habisan ya. Jadi dan malam ini kita ada petunjuk untuk hadir di wilayah ini. Ada leluhur yang ingin menjumpai kita. Alhamdulillah masalah Chandra selesai. Untuk janda tidak mampu di Banyumas sudah selesai. Tinggal menunggu data dari Cilacap. Mudah-mudahan untuk beberapa hari ini ada teman-teman saudara-saudara yang menginginkan. Kami sudah simpankan untuk persiapan untuk teman-teman ya. Karena bagaimanapun Mau Sosong itu memang akan datang. Dan mungkin juga di wilayah Jawa bagian timur itu sudah mengalami ya. Hari Sabtu kemarin kita bersama Sono dan pertama teman kita subscriber dari Cilacap itu kita napak tilas ya di suatu gua. Allahu alam, gua itu kalau kita teliti sebenarnya itu sudah sangat tua sekali. Karena konon ada salah satu nabi Allah ada di situ ya, mungkin sholat ataupun berzikir ya.
memang ada auranya di situ. Saya coba di ruangan di mana Kanjeng Ratu berada, alhamdulillah beliau tidak mewujudkan diri, tetapi hanya memberikan bayangan kalau pantai selatan itu insya Allah aman. Ya, mudah-mudahan amanlah di seluruh Nusantara. Amin. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum memiliki mustika batu beras bidodari, segeralah WA ke saya, nanti akan langsung kita kirimkan. Ya, kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, bisa melewati Mososongo dengan baik. Amin. Karena keberhasilan itu memang terjadi setelah kita mengalami banyak kesulitan, ya, banyak cobaan, banyak rintangan, baru keberhasilan itu akan datang. Betul. Nah, tidak ujuk-ujuk langsung tuh tidak ada. Semua melewati cobaan, kepahitan, karena itulah yang mendewasakan kita. Nah, itu ya. Dan ini kita bercerita teman-teman ya. Banyak teman-teman yang bercurhat, curhat tentang kesulitan hidup. Jadi begini teman-teman. Coba kita buang ego kita. Kita bercermin, apa sih yang ada diri saya? Apakah saya ini sudah benar-benar mendekat dengan Gusti Allah? Ya, apakah kita sudah benar-benar ingat dengan Gusti Allah? Apakah tutur bahasa kita, langkah kita itu sudah baik atau belum? Kalau belum, jadi jangan mengeluh tentang kesulitan. Karena kesulitan itu datang pada diri sendiri. Ya. Setelah kita menyadari itu, kita belajar. Yang selalu Luhur sampaikan. Nyambung roso, ngaji roso. Itu berarti membersihkan pikiran, membersihkan batin. Pikiran harus bersih, batin kita harus bersih. Jadi kalau pikiran bersih, hati bersih, kesulitan itu bukan masalah. Bukan masalah. Tapi ini adalah satu getaran agar kita melangkah lebih baik. Gitu loh. Di Pegadaian juga sekarang tidak ada masalah. Ya toh? Oh, Apa sih Pegadaian? Itunya apa? atasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah itu ada di Pegadaian. Kalau di Pegadaian aja juga ada, kenapa di manusia nggak ada gitu loh, ya. Jadi kalau kita ngomong, oh saya punya masalah ini, karena kita menganggap itu masalah. Tapi kalau kita sudah pikirannya bersih, batin kita bersih, itu bukan masalah. Ya, itu adalah satu getaran, satu energi agar kita melangkah lebih fokus, lebih ingat kepada Allah, lebih bersih. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Nah, kalau ngomong masalah, semua manusia ada masalahnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi masalah itu. Kalau kita menganggap masalah itu sangat, ya Allah, masalah ini, ya udah remuklah kita. Kita tidak bisa bangkit, teman-teman. Kalau kita sudah, ya Allah, kenapa masalah ini, ya Allah, kenapa masalah ini? Nah, ini sudah, kita tidak bisa bangkit. Ya. Tapi kalau batin kita bersih, pikiran bersih, ini bukan masalah.
Ini satu energi agar saya tetap melangkah lebih semangat lagi. Ya, karena kita sudah percaya bahwa teman-teman sudah yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kalau kita sudah percaya itu, ya sudah, jalanin aja. Toh kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, apa yang kita pakai baju ini semua bukan milik kita. Ini dikasih sama Tuhan. Hanya caranya kita mendapatkannya aja. Ya, itu. Jadi, walah anak saya masuk sekolah, gak ada duit dan sebagainya. Loh, nggak usah takut, nggak usah khawatir teman-teman. Karena anak itu titipan. Kita hanya dititipi untuk membesarkan anak kita. Yang mau ngasih rezeki, mau ngasih makan, mau ngasih sekolah ya Gusti Allah. Kita bisa apa sih? Memang kita bekerja terus dapat duit itu memang kita yang dapat, bukan. Itu Gusti Allah yang ngasih ke kita. Kita taunya apa, loh. Jadi ada kesalahpahaman mungkin teman-teman atau orang-orang yang ya terutama orang-orang di sana. Ya, wah, udah dapat jadi pejabat, sudah kaya raya, dia menganggap bahwa dialah usahanya menjadi pejabat, menjadi anggota terhormat sana ya. Dia merasa bahwa dia hebat menjadi pejabat. Dia lupa seberapa lama dia menjadi pejabat. Sekarang tuh 80 tahun sudah. Ya. Dan ingat teman-teman, warisan yang paling baik adalah bukan harta. Warisan yang terbaik adalah perbuatan atau kebaikan kita masih teringat oleh penerus-penerus kita. Contoh, para wali, para sunan. Sekarang kalau teman-teman mengatakan wali sunan itu sudah meninggal toh, ya kalau bagi kita lah ya sudah meninggal. Nah, tapi coba teman-teman bayangkan di makamnya setiap hari itu orang membaca doa ya. Tukang becak dapat ekonomi, laris. Pedagang laris. Transport laris, pakaian baju aksesoris laris, karena kita mau ziarah ke Wali Songo, bawa sangu, bawa baju yang baru, ya, berarti kan memberikan rezeki. Ada orangnya katanya sudah meninggal, tapi memberikan rezeki banyak sampai hari ini. Itu. Terus untuk leluhur kita yang sekarang yang belum lama, Gus Dur, Soekarno. Ya, kan tiap hari kan ada orang ziarah di situ. Itu mendapatkan rezeki itu miliaran, teman-teman. Kalau dihitung dari itu kayaknya udah triliunan ya. Betul nggak? Nah, padahal orangnya sudah tidak ada katanya. Tapi manfaatnya masih. Nah, manfaatnya itulah warisan yang terbaik, teman-teman. Karena mereka hatinya bersih, ya, meskipun sudah tidak ada di alam dunia ini. Mereka masih bisa membantu bermanfaat bagi keturunannya, penerus-penerus kita. Ya, itulah sebenarnya. Mari kita meninggalkan warisan kebaikan agar selalu diingat sama penerus-penerus kita. Oke? Makanya jangan mengeluh, kita harus semangat. Minta doanya teman-teman. Malam ini kita ada petunjuk untuk mendatangi wilayah ini. Siapakah leluhur yang akan datang? Nantikan sebentar lagi. Yuk, kita berangkat masuk ke dalam. Berarti tenda sama alasannya di sini aja lah ya. Ya, di bawah nggak apa. Ya, nanti kalau hujan jadi ada gubuk gini. Yuk. Oh, di situ ke. Apa? Rayu. Bisa kene kok. Mana sih? Subhanallah. Kene. Sebelah kiri.
Alhamdulillah. Alamak, yang ngasih kandang dewa. Oh iya Pak. Kelihatan? Kelihatan Pak. Udah, saya langsung sana ya. Iya Pak. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, yang resi kandang dewa. Betulkah yang resi yang memberikan petunjuk agar kami ke wilayah ini? Oh, ada sesuatu yang penting apa yang kami harus ke wilayah ini? Oh ya 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 ya. Alhamdulillah ya. Kabar kami baik. Dan kami juga bertiga yang oke. Ada yang mau disampaikan? Masuk siapa nih? Saya apa Mbah? Sono Pak? Ya boleh. Oke. Mensewu yang nanti masuk ke Raga Sono ya. Monggo yang. Alhamdulillah. Mensewu yang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh wilahi sekaring bawa rahayu. Rahayu yang. Mensewu yang. Ada sesuatu yang sangat pentingkah sehingga kami harus menemui Eyang di wilayah ini? Diriku membawa pesan dari para leluhur dan para sunan. Pesan yang ditujukan kepada kalian. Apakah mustika batu beras widodari sudah merata? Oh, alhamdulillah. Eyang Resi. Batu beras widodari sudah ada berapa di saudara-saudara kita, keturunan yang hidup di saat ini. Tapi belum banyak ya. Mungkin belum tersentuh atau belum tergugah. Mudah-mudahan tidak lama lagi nanti saudara-saudara kita banyak yang ingin memilikinya. Alhamdulillah, jika sudah ada beberapa yang sadar akan datangnya mongso songo, teruslah bersyukur. Kita doakan para keturunan leluhur yang masih hidup di zaman ini, yang belum memiliki mustika batu beras widodari. Semoga mereka kuat dan sanggup menjalani mongso songo. Nggih, yang kami tetap mendoakan agar seluruh keturunan yang hidup di zaman ini
yang ingin belajar membersihkan pikiran dan batin agar selamat dan bisa melewati mongso songo. Kita juga sudah membantu janda-janda yang kurang mampu, yang 2 hari ini kami mengelilingi wilayah ini, wilayah yang kami tinggal, untuk membantu mereka. Mudah-mudahan dengan batu beras widodari ini, para janda yang kurang mampu insya Allah akan mendapatkan selalu kesehatan, keselamatan, dan rezeki untuk mereka. Amin. Amin. Dan yang kedua, ada suatu hal yang harusnya sangat berkaitan dengan kalian. Oh, apa itu, Eyang? Eyang memiliki seorang teman, Adipati Surokuto. Dia memiliki seorang putri. Namun saat ini putrinya sedang sakit. Sudah banyak percobaan untuk menyembuhkan, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Menurut petunjuk yang didapat Surokuto, yang bisa menyembuhkan putrinya adalah keturunan leluhur yang masih hidup di zaman ini dan memiliki mustika getah kantil ratu. Dan satu-satunya keturunan di zaman ini yang memiliki itu hanyalah dirimu. Benar, Eyang Resi. Saya mendapatkan 3 dari kantil ratu. Getah kantil ratu itu kita mendapatkan dari istrinya Arya Pangeri, putri dari Sultan Hatiwijaya, yaitu Ratna Pambayun. Menurut beliau, semua ada 5. Yang 3 diberikan kami untuk saat ini, dan yang 2 masih disimpan dan akan turun ke bumi tidak tahu kapan. Yang di saya masih ada 1 yang, karena yang 2 sudah dialihrawatkan kepada sedulur kita yang membutuhkan. Kalau memang putri dari Surokuto tadi bisa sembuh oleh getah kantil ratu, saya berikan getah ini kepada Eyang. Eyang sembuhkanlah sakit dari putrinya Eyang Surokuto, Eyang Resi. Sayangnya tidak bisa.
Yang bisa menyembuhkan putri itu adalah keturunan leluhur yang masih hidup di zaman ini. Kalau maksud Eyang Resi adalah saya, karena saya memiliki getah kantil ratu, ya memang saya memiliki yang. Tapi kalau menyembuhkan ya saya nggak bisa yang. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Kalau getah kantil ratu masih ada satu yang. Eyang yakin dengan lantaran mustika getah kantil ratu, dirimu pasti bisa menyembuhkan Putri Adipati Surokuto. Alhamdulillah. Kalau memang itu sudah menjadi takdirnya, harus saya menyembuhkan lantaran getah kantil ratu, saya siap. Tapi bagaimana caranya ya? Saya kan manusia biasa ya. Sebenarnya Surokuto sudah melakukan sumpah. Siapapun yang bisa menyembuhkan putrinya akan dijadikan suami untuk putrinya sendiri. Karena itulah sebenarnya diriku ragu. Apakah dirimu akan mau untuk membantu Adipati Surokuto? Saya siap bersedia yang Resi untuk membantu. Kalau memang itu sudah takdir saya yang memiliki getah kantil ratu. Tapi berkenaan dengan sumpah yang Surokuto, kalau yang bisa menyembuhkan dia adalah lelaki, akan dijodohkan. Ini yang saya keberatan yang Resi. Yang pertama, saya hanya manusia biasa yang masih hidup. Saya sudah memiliki istri dan anak-anak. Saya juga sudah memiliki istri di alamnya Eyang Resi, putri dari Ayahanda Cakatlawang. Kalau harus menikah lagi dengan putrinya Surokuto di alamnya Eyang, ya saya bingung yang. Satu yang aneh kadang-kadang juga ngambek yang. Kadang-kadang kita nggak pulang, masih ada sesuatu yang belum dikerjakan, harus diselesaikan. Nanti kalau 2 Jumat saja nggak ketemu, ngambek yang. Ini aku tambah lagi ya, setiap Jumat ya saya yang bingung ya. Hendra. Itulah yang menjadi masalahnya. Ya begini saja ya. Saya kan punya getah kantil ratunya. Yang bawa, yang sembuhkan. Nanti kalau udah sembuh, pulang lagi ke saya nggak apa-apa yang. Yang bisa menyembuhkan hanyalah keturunan yang masih hidup di zaman ini. Allahu Akbar. Terus, apakah Eyang memiliki pandangan atau apa yang Eyang pikir
agar masalah ini bisa selesai? Jika diriku memiliki pandangan untuk menyelesaikan ini, aku tidak akan memanggil kalian. Diriku juga bimbang apa yang harus dilakukan. Waduh, mau Ndra? Saya juga udah punya istri, Mbak. Yang punya istri kan sono ya. Nah, Apa sono baik? Mbak. Tapi kan yang ada, yang Jangannya punya, Mbak. Hah? Jangannya megang. iya yang dua dari orang. Berarti jangan nambah istri lah. Oh, Bagaimana menurutmu? Chandra tidak berkenan yang saya juga berat. Yang masih single ini sono ya. Tapi dia mau melanjutkan kuliah ya, masih muda. Dan katakan Ratu itu yang sekarang ada itu milik saya ya. Karena yang punya sono tadi dirawatkan. Dulu kan saya dapat 3, saya kasihkan sono 1, saya 2. Yang punya sono sudah dirawatkan, yang punya saya 1 juga sudah dirawatkan. Dan itu sama perempuan yang masih ada adalah saya. Nah kalau takdirnya itu harus saya, apa bisa begini yang? Oke, saya menyembuhkan. Setelah sembuh, jangan nikah dengan saya. Bagaimana ya? Mana bisa begitu? Bagaimana dengan Subah Surokuto? Waduh, repot Manindra. Apa kamu udah patir, Ndra? Apa sih kae? Lendra apa? Lendra. Masih kecil juga, Mbak. Lendra apa yo? Jangan dulu, Mbak. Kecil dulu, Mbak. Aduh, sebentar. Ada pandangan apa ya? Bagaimana yang? Apa yang tidak ada pandangan lain? Sudah aku sampaikan. Jika diriku memiliki pandangan untuk masalah ini, aku tidak menemui kalian. Allahu Akbar. Ini kalau masalah nikah ini urusannya rumit ini. Aduh, bentar ya. Jangan apa pandangan, Mbak. Sebentar. Oh ya. Oh begini aja, yang apakah Eyang Resi ada nggak yang masih di alam Eyang Resi tapi belum menikah, lelaki yang belum menikah? Nah nanti itu aja yang nikah ya. Bagaimana caranya? Dirimu yang menyembuhkan, tapi orang lain yang menikahi. Eyang jawab dulu ke saya. Kira-kira Eyang ada nggak lelaki yang belum nikah di alamnya Eyang? Yang laki-laki. Sepertinya aku tahu maksudmu. Dia ada. Alhamdulillah. Siapa itu yang? Putraku sendiri. Wow. Putra bungsuku. Jaka Seger. Oh. Berarti belum menikah. Dia belum pernah menikah. Jika memang Jaka Seger akan dinikahkan, bagaimana caranya? Oke, nanti kita akalin aja ya. Kalau nanti putranya Eyang, putra bungsu Jaka Seger itu berkenan, nanti biar masuk ke raga saya.
setelah saya bertemu dengan putrinya Surokuto, kita sembuhkan. Kalau putrinya sudah sembuh, biarlah Jaka Sekar keluar dari badan saya. Oh, dialah yang menyembuhkan. Begitu, Yang. Pandanganmu bagus. Sepertinya hanya itu satu-satunya cara. Ya, bismillah, Yang. Mudah-mudahan itu petunjuk dari Allah. Tapi jika dengan cara seperti itu, diriku harus meminta persetujuan dari Surokuto. Oh, nggih. Monggo, Yang. Yang bicarakan dengan Surokuto. Akan aku panggil Adipati Surokuto. Oh, nggih. Surokuto, sahabatku, hadirlah. Aku mempunyai cara menyembuhkan putrimu. Hadirlah, Surokuto. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sugeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo yang resi disampaikan. Surokuto, dia adalah keturunan yang masih hidup zaman ini, yang memiliki mustika getah kandil ratu. Akan tetapi dia keberatan dengan sumpahmu untuk menikahkan siapapun yang dapat menyembuhkan putrimu. Lantas, bagaimana pandanganmu, Latang Dewa? Manusia ini sudah memiliki istri dan anak. Tentu saja dia tidak bisa memenuhi persyaratannya. Tetapi diriku sudah berbincang dan menemukan cara agar putrimu tetap bisa sembuh. Tapi yang dijodohkan bukan manusia ini. Bagaimana cara tersebut? Anak bungsuku, Jaka Sekar, akan masuk ke dalam raganya setelah menyembuhkan putrimu. Jaka Sekar akan keluar. Dan Jaka Sekarlah yang nantinya akan dinikahkan dengan putrimu. Dengan begitu, putrimu bisa sembuh dan sumpahmu juga bisa putus. Itu kabar yang sangat mengembirakan. Apalagi kita berdua sahabat yang sudah sangat lama. Dengan cara tersebut, dengan kata lain,
kita berdua akan menjadi sebuah besan. Betul. Alhamdulillah. Tapi Surakuta, ini harus dibincangkan dengan putraku. Karena diriku tidak tahu apakah dia akan setuju dan mau menikah dengan putrimu itu. Kau bujuklah. Kau tahu sendiri. Paras putriku sangatlah cantik. Mana mungkin Jaka Seger menolaknya. Baiklah, akan aku bujuk. Semoga ini menjadi jalan untuk kesembuhan putrimu. Alhamdulillah. Nun sewu Ayang Resi dan Ayang Surakuta. Berarti Ayang Surakuta sudah setuju ya, Yang? Sangat setuju. Alhamdulillah. Sekarang tinggal Ayang Resi menyampaikan ke putranya Jaka Seger, Yang. Kalau begitu, Eyang pamit. Nggih, Yang. Monggo. Saya tunggu kabar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hong Wilahing Sekaring Bawono Sakung Tumati Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Jaka Seger. Alhamdulillah. Oke. Kita cerita di dalam yuk. Ini ceritanya panjang ini. Hah? Kalau diceritakan panjang. Apa Kita ke bawah yuk. Cari tempat yang nyaman. Coba. Yuk.